Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi. Supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Seorang murid tidak lebih tinggi daripada gurunya. Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Dan apabila kamu melakukannya, maka kamu akan berbahagia. Kebahagiaan nyata akan terjadi sebagaimana ini semua dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus setelah dia membasuh kaki para muridnya. Dan kita akan mengalami sukacita sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus apabila kita memasuki apa yang menjadi cara hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus ini, di mana spirit pembasuhan kaki yang ada itu kita terapkan di dalam tindakan hidup beriman kita sebagai seorang murid, sebagai seorang hamba. Ketika kita dibaptis, kita telah diangkat menjadi murid-murid Kristus. Dengan demikian, kita akan mengalami sukacita yang sejati apabila kita memasuki apa yang menjadi cara hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Sang Guru kehidupan telah merendahkan dirinya, dan spirit yang diberikan kepada kita adalah spirit kerendahan hati. Maka nyatalah apabila kita semua sebagai murid-muridnya, hamba-hambanya, ketika kita terlibat di dalam pelayanan gereja yang ada, di dalam pewartaan sabda Allah, entah itu di dalam gereja yang kecil, keluarga kita sendiri, gereja yang besar, yang makro, seperti yang di dalam bait Allah ini, tentu nyatalah bahwa ketika kita senantiasa menghidupi spirit kerendahan hati dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka pelayanan kita akan senantiasa menjadi sebuah sukacita yang sejati, di mana kita semua ikut terlibat di dalam cara hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita sejati sebagai pelayan gereja, sebagai murid-murid Tuhan, tidak ditentukan di dalam ketika pelayanan kita, di dalam pewartaan sabda kita, bahwa kita mendapat pengakuan, mendapat pujian, atau apabila itu menjadi viral. Tentunya kita tidak berbangga oleh karena viral itu yang terjadi, di mana banyak ditonton atau menerima banyak like yang ada.
Namun pelayanan kita, pewartaan sabda kita senantiasa akan memberikan sukacita sejati kepada kita ketika begitu banyak orang yang beriman menjadi lebih teguh imannya. Dan sukacita itu akan semakin nyata di dalam kehidupan kita ketika orang yang menerima pelayanan kita, pewartaan sabda kita, tak hanya imannya menjadi teguh, tetapi semakin meluap-luap dalam tindakan kasih. Itulah yang dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama tadi, di mana ketika dia senantiasa melakukan pelayanan gerejawinya, mewartakan sabda Allah, dia menjadi berapi-api begitu gembira karena begitu banyak orang yang percaya kepada pewartaannya. Tak hanya berkembang dari para murid yang ada imannya itu, tetapi banyak orang yang lebih mau mendalami Tuhan Yesus Juru Selamat yang diwartakan oleh Paulus. Sehingga banyak yang mau memberikan dirinya dibaptis. Disitulah terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana banyak orang di Antiokhia bertobat dan memberikan diri dibaptis. Dan banyak yang mengundang Paulus untuk lebih memperdalam iman akan Yesus Sang Mesias Juru Selamat. Demikianlah kita sebagai murid dan hamba-hamba Allah. Apabila kita melayani gereja ini, mewartakan sabda Allah, baik di gereja kecil keluarga kita, lingkungan, atau secara makro di gereja besar ini, nyatalah bahwa apabila pelayanan itu berspiritkan kerendahan hati, yang nyata hanya semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Dan semuanya itu sebab oleh karena kita semua ingin agar Tuhan semakin mulia adanya, dan umat yang kita layani semakin bertumbuh di dalam imannya dan semakin mendalami imannya. Disitulah terletak sukacita yang sejati. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian sukacita di dalam menghidupi cara hidup Yesus Kristus yang rendah hati nampak nyata di dalam tindakan Tuhan kita Yesus Kristus membasuh kaki. Ketika kita menghidupi spirit pembasuhan kaki, yakni kerendahan hati, niscaya kita semua menjadi sungguh-sungguh anak-anak kesayangan Tuhan, dan kita menjadi murid-muridnya yang sejati.